Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang benda konduktor, isolator, dan penggunaannya. Yang pertama, konduktor. Jadi, konduktor adalah bahan yang dapat dengan mudah menghantarkan panas dan arus listrik, sehingga konduktor ini biasanya disebut dengan sebagai penghantar listrik yang baik. Ciri-ciri konduktor yaitu yang pertama, dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Lalu yang kedua, benda atau bahannya ini terbuat dari artikel seperti besi. Lalu yang ketiga, konduktor ini cepat menghantarkan panas. Dan yang keempat, bendanya keras, contohnya seperti besi, tembaga, aluminium, dan logam. Benda konduktor yang pertama yaitu tembaga. Jadi tembaga adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya ini halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga ini bisa dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Di sini terdapat surat As-Saba ayat 12 yang menjelaskan tentang tembaga. Lalu yang kedua yaitu besi. Jadi besi ini memiliki permukaan logam yang mengkilap berwarna silver. Jadi besi juga mempunyai sifat elastis dan lunak. Elastis berarti logam tersebut ini mampu ditarik namun tidak putus. Lunak artinya logam tersebut dapat ditempa dengan berbagai bentuk. Di sini terdapat surat Al-Nabiyah ayat 80 yang menjelaskan tentang besi. Lalu yang ketiga yaitu kaca. Jadi kaca ini berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki kepadatan yang tinggi dan atom-atom di dalamnya ini tidak membentuk suatu jalinan yang beraturan seperti kristal contohnya, atau biasa disebut dengan gelas. Kaca ini kebanyakan dibuat dari silika atau campuran batu pasir dengan fluks yang menghasilkan kekentalan dan titik leleh yang tidak terlalu tinggi untuk kemudian dicampur lagi dengan bahan stabilisator supaya kuat. Di sini terdapat juga ayat yang menjelaskan tentang kaca. Lalu yang kedua yaitu isolator. Jadi isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ataupun arus panas. Hampir seluruh bahan non-logam ini adalah isolator. Contoh isolator yaitu asbes, kayu kering, gelas, plastik, karet, udara, dan lain-lain. Setiap muatan elektron ini dipegang erat oleh inti atomnya sehingga pada suhu ruangan normal ini tidak mungkin adanya pengaliran arus listrik. Dan ciri-ciri benda isolator yaitu yang pertama, tidak dapat menghantarkan panas ataupun arus listrik, dan yang kedua, terbuat dari asbes, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Benda isolator yang pertama yaitu batu kapur atau batu dolomit. Ya, ini bongkahan batu besar yang dipotong-potong menjadi lempengan tebal dengan ukuran tertentu. Di sini terdapat ayat yang menjelaskan tentang batu. Lalu yang kedua, kertas. Jadi kertas ini adalah selulosa, di mana bahan ini adalah zat sel tumbuh-tumbuhan yang terdapat antara kulit dan batangnya. Selulosa ini berserat dan fleksibel, lunak, dan menyerap air sehingga bahan pembuat kertasnya ini diambil dari kayu, merang, rami, majun. Majun adalah sisa tekstil dan lain-lain. Kertas yang terlalu kering atau lembab ini dapat mengurangi kekuatan isolatornya. Karena kertas ini sangat menyerap cairan. Sehingga untuk mengatasinya, kertas ini dilapisi oleh lap isolator. Penggunaan kertas untuk isolator selain sebagai lilitan kawat dan kumparan, juga untuk isolator kabel. Di sini terdapat surat Al-An'am ayat 7 yang menjelaskan tentang kertas.
Lalu benda isolator yang ketiga yaitu kain. Jadi kain ini merupakan isolator panas karena sulit menghantarkan panas. Bahan ini digunakan untuk membuat campel, yaitu seperti pelapis wajan atau pelindung tangan saat kita mengangkat panci atau wajan panas, sehingga panas dari panci ini dapat ditahan oleh kain dan tidak berpindah ke tangan, maka tangan tidak kepanasan. Di sini terdapat surat Al-Hud ayat 5 yang menjelaskan tentang kain. Benda isolator yang keempat yaitu kayu. Jadi kayu ini kan biasanya banyak digunakan untuk isolator. Sekarang kayu ini banyak terdesak oleh besi, beton, dan bahan sintetis. Kelebihan kayu adalah kekuatan mekanismenya ini cukup tinggi, tergantung dari macam dan kerasnya kayu. Tetapi kelemahannya adalah menyerap air dan dapat rusak karena hama dan penyakit sehingga mudah rapuh. Supaya daya tahan lama, maka kayu harus diawetkan terlebih dahulu. Di sini terdapat Quran surat An-Nahl ayat 68 yang menjelaskan tentang kayu. Lalu benda isolator yang kelima yaitu ebonit. Jadi bahan dasar ebonit ini adalah karet, dan untuk mendapatkan kekerasan ini dicampur dengan belerang dan bahan tambahan lainnya sekitar 30-50% dengan melalui proses vulkanisasi yang lama. Dalam perdagangan ebonit ini berbentuk lempeng, batang atau pipa dengan bermacam-macam ukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan barang yang akan saya observasi. Sini saya akan menunjukkan barang-barang yang akan saya observasi. Yang pertama ini ada sendok stainless. Sendok ini berukuran 17 cm. Sendok stainless ini terbuat dari logam atau stainless. Sendok ini sedikit memiliki bau seperti besi, tapi hanya sedikit. Sendok ini juga tidak memiliki rasa. Sendok ini biasanya panjang, lalu di sini terdapat kepala atau cekungan yang digunakan untuk menyendok sesuatu. Lalu yang kedua ini ada sendok plastik. Sendok plastik ini terbuat dari plastik. Sendok ini berukuran 14 cm dan tidak memiliki bau ataupun rasa. Sendok ini biasanya digunakan untuk menyendok es ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga ini ada pensil. Pensil ini luarnya ini terbuat dari kayu, makanya pensil ini atau semua pensil ini sedikit berbau seperti kayu. Pensil memiliki bentuk segi enam, panjang, ramping. Pensil ini biasanya digunakan untuk menulis, menggambar, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu penggaris plastik. Penggaris ini terdapat dua macam. Yang pertama penggaris plastik dan yang kedua penggaris besi. Di sini yang saya gunakan yaitu penggaris plastik. Penggaris plastik sudah pasti terbuat dari plastik dan campuran bahan lainnya. Penggaris ini biasanya digunakan untuk menggambar bangun ruang atau menggambar rumah dan yang lainnya. Penggaris ini tidak memiliki bau maupun rasa dan memiliki bentuk pipih yang panjang dan memiliki ukuran 30 cm. Setelah itu kita akan memasukkan keempat barang ini ke dalam gelas yang berisi air panas. Yang pertama saya akan memasukkan pensil, lalu yang kedua sendok stainless, yang ketiga sendok plastik, dan yang keempat penggaris plastik. Kita akan membutuhkan waktu 2-3 menit. Apakah di atas atau di ujung barang-barang ini akan ada arus panasnya. Setelah 3 menit, saya akan menyentuh pada bagian ujung keempat barang ini. Yang pertama pensil. Jadi di ujung pensil ini
tidak terdapat panas. Jadi artinya pensil adalah benda bahan yang tidak menghantarkan panas, yaitu isolator. Lalu yang kedua, sendok plastik. Pada bagian ujung sendok plastik ini tidak terasa panas, artinya sendok ini berbahan plastik dan bahan ini tidak menghantarkan panas. Lalu yang ketiga, yaitu penggaris plastik. Penggaris plastik ini pada bagian ujungnya tidak panas, artinya penggaris plastik ini adalah bahan yang tidak mengantarkan panas, yaitu isolator. Lalu yang keempat ini sendok stainless. Sendok stainless juga pada bagian ujungnya ini tidak panas, artinya tidak semua bahan logam itu menghantarkan panas. Air panas ini akan sulit menghantarkan panas pada bagian ujung sendok. Kemudian saya akan mengobservasi satu barang lagi, yaitu stika. Stika ini milik kami, panjangnya 1 meter. Dan stika di sini ini adalah bahan plastik yang digunakan untuk menahan panas dari panas aliran listrik ini. Kita akan menunggu dalam waktu kurang lebih 1 menit untuk memanaskan besi yang ada di stika ini. Jadi nanti kita coba untuk menggosok hasil kain. Setelah 1 menit, di sini setrika sudah terasa panas. Kita akan coba untuk menggosok pada bagian bawah ini. Setrika setelah panas ini bisa digunakan untuk menggosok atau merapikan baju, celana, ataupun kain lainnya. Di sini saya akan membuktikan lagi keempat barang ini jika diletakkan di atas api lilin. Yang pertama saya akan mencoba sendok. Kita tunggu 1-2 menit apakah sendok ini akan merambatkan panasnya ke ujung sendok yang sedang saya pegang. Jika sendok diletakkan di atas api, maka dia akan lebih cepat merambatkan panas. Jadi saat ini sendok di pegangan sendok ini mulai terasa panas. Dan ini panasnya seperti diletakkan di atas kompor karena ini sama-sama api. Seperti ini hasilnya. Jadi belakang sendok ini sampai gosong karena panasnya api yang ada di sini. Lalu kita coba sendok plastik. Kemungkinan sendok plastik ini tidak bisa diletakkan di atas api terlalu lama karena sendok plastik ini kan terbuat dari plastik, jadi sendok plastik ini akan meleleh jika terlalu lama diletakkan di atas api. Kita coba kurang lebih 1 menit.
Karena jika terlalu lama, meletakkan sendok plastik di atas api akan bolong seperti ini. Sendok plastik ini akan meleleh. Tetapi di ujung sini tidak menghantarkan panas sedikit pun. Hanya saja di sendok ini sangat meleleh karena panasnya api. Lalu yang ketiga yaitu pensil. Pensil juga kemungkinan tidak bisa terlalu lama diletakkan di atas api karena ini terbuat dari kayu. Kayu sendiri ini mudah terbakar ya. Sudah terlihat? Belum 5 detik, pensil ini sudah hampir terbakar. Kita coba diletakkan di atas sini saja. Walaupun di atas sini, panasnya akan merambat sampai pensil ini ingin terbakar. Jadi, walaupun pensil ini sedikit terbakar, tetapi di ujung sini, atau di dekat pensil yang terbakar ini tidak dirasakan panas sedikit pun. Lalu yang keempat, penggaris. Penggaris juga sama, ini penggaris terbuat dari plastik, jadi tidak bisa terlalu lama diletakkan di atas api. Kemungkinan jika terlalu lama, kemungkinan akan bolong seperti sendok plastik ini. Kita coba kurang lebih 30 detik. Sudah terlihat? Di awal sendok ini lurus, tetapi jika diletakkan di atas api, sendok ini terlihat seperti meleleh. Sendok ini akan meleleh. Jadi, meleleh. Penggaris ini meleleh sama seperti sendok. Jadi, benda apapun yang terbuat dari plastik jika diletakkan di atas api akan meleleh. Walaupun dia kuat, keras, tetapi jika diletakkan di atas api akan meleleh seperti ini. Sekian pembuktian dari saya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan atau eksperimen dengan sendok stainless dan sendok plastik. Di sini saya akan melakukan percobaan atau eksperimen. Bahan dan alat yang saya gunakan yaitu yang pertama sendok stainless, dan yang kedua sendok plastik, yang ketiga gelas, lalu air panas, lalu yang terakhir mentega. Saya akan meletakkan mentega ini di kedua sendok plastik dan sendok stainless. Saya akan meletakkan di ujung sendok. Di sini saya akan mencoba melihat sendok manakah yang akan lebih cepat melelehkan kedua mentega ini.
Yang pertama, sendok stainless akan saya letakkan di sini. Lalu yang kedua, kita akan tunggu dalam waktu 2 atau 3 menit. Di sini sudah terlihat mentega sepertinya sudah meleleh ke arah bawah sendok. Sedangkan di sendok plastik, menteganya tetap berada di atas sendok. Tidak butuh waktu 3 menit, mentega ini sudah meleleh di sendok stainless. Ini karena sendok stainless ini menghantarkan panas dan dapat melelehkan mentega ini dengan cepat. Kemungkinan ini menggunakan uap dari air panas ini dan panas dari air ini. Lalu kita akan meletakkan sendoknya di atas. Butuh berapa lama supaya mentega ini meleleh di atasnya? Sepertinya menteganya sudah mulai meleleh di sendok stainless ini. Di sendok plastik juga menteganya sudah mulai meleleh, tetapi di sini, di sendok ini sudah meleleh terlebih dahulu. Sendok plastik juga menteganya sudah meleleh. Bisa dijatuhkan. Jadi uap dari air panas ini dapat melelehkan mentega dari sendok plastik maupun sendok stainless. Sudah terlihat menteganya sudah meleleh semua, dan di sendok plastik tersisa sedikit mentega yang belum meleleh. Jadi sendok stainless ini akan lebih cepat melelehkan mentega yang ada di atasnya, dan sendok plastik ini akan lama dalam melelehkan mentega
di atas uap panas. Sekian percobaan atau eksperimen saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Inilah penjelasan dan pembuktian observasi dan eksperimen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.